Pagi Bu Yun. Ya, Gimana nih kabarnya hari ini? alhamdulillah hari ini kabarnya baik, sehat walafiat. Ya. Jadi begini Mbak Bu Yun ya. Jadi pada pertemuan lalu kan kita sudah membahas rencana tindak lanjut dan pengembangan diri serta observasi pembelajaran di kelas ya bersama Bu Indah di kelas 7A. Nah hari ini kita siap berdiskusi mengenai kemajuan yang ada. Nah, apa yang menjadi tujuan dari Ibu Yun untuk percakapan pasca observasi hari ini? Tujuan dari pembicaraan hari ini adalah melakukan refleksi atas kemarin observasi yang dilakukan di dalam kelas. Tentunya di kegiatan refleksi ini agar saya bisa menemukan kelebihan maupun kekurangan pembelajaran yang saya lakukan agar tujuannya untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Ya, baik. Yang dipilih dari pengembangan diri untuk observasi di penilaian kinerja kemarin tentang kelas yang aktivitas interaktif ya. Yang tentunya berupaya untuk memfasilitasi kolaborasi, komunikasi antar peserta didik dalam peningkatan efektivitas pembelajaran. Ya, ada 3 item yang dipilih di rubrik observasi ya. Oke. Nah, Bu Yun, bagaimana nih hasil refleksi Bu Yun setelah melakukan pembelajaran di kelas 7 kemarin ya? Sejauh mana telah mencapai tujuan yang direncanakan? Kalau menurut saya sebenarnya secara umum tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Namun tentu ada berbagai hal yang membuat saya belum merasa maksimal karena kan saya memilih interaktif ya. Di situ masih saja ada dari anggota kelas itu kelompok di setiap kelompoknya itu masih ada yang kurang ternyata. Nggak semuanya masih harus harus tetap dimotivasi selalu, ada yang seperti itu. Untungnya di kelas 7A itu karena kan secara jumlah siswanya bukan kelas yang besar, jadi terperhatikan. Namun begitu secara umum sih masih tetap, kalau saya merasa untuk benar-benar interaktif yang ini saya belum mendapatkan itu. Walaupun memang kalau dari beberapa siswa sih yang menunjukkan itu, ada yang udah sangat udah sangat responsif dengan pembelajarannya, tapi tetap ada siswa-siswa tertentu yang memang di kelompok yang agak kurang, masih perlu pendampingan secara utuh. Itu yang saya rasakan. Oke, jadi menurut Bu Yun ada dari aktivitas interaktif itu ada peserta didik yang belum berpartisipasi aktif dalam walaupun sudah memberikan motivasi. Itu berarti hal yang perlu dibenahi begitu ya. Nah, kalau apa nih hal-hal yang baik yang sudah Ibu lakukan di kelas sesuai dengan rencana pengembangan dan untuk observasi? Kalau yang sudah baik diantaranya adalah di kelas itu yang pertama mengingatkan terkait positifnya kesepakatan kelasnya, walaupun kemarin itu agak lambat, tapi tetap saya ingatkan untuk membuat kesepakatan belajarnya. Kemudian hal lain adalah untuk media. Kalau di semester sebelumnya kan saya tidak menampil hanya media yang untuk praktikum aja kan, tapi kemarin itu berbeda dari sebelumnya adalah saya juga menampilkan mereka kan ada tujuan pembelajaran bagaimana kemudian ada juga aktivitas pemantiknya itu menampilkan gambar-gambar juga selain yang objek kontekstual. Karena kan saya memilih kemarin itu membedakan zat padat, zat cair, dan zat gas. Jadi saya rasa untuk memberi pemantik itu dengan gambar juga. Kemudian di akhir juga yang berbeda dari biasanya saya mencoba kemarin itu untuk
ditukar dengan kelompok-kelompok lain menentukan mana yang jawabannya. Dan kalau untuk di aktivitas itu, nah di situ baru anak-anak tuh lihat yang apa, yang agak mereka lebih tertarik ke sana. Tapi nggak tahu ya Bina ya. Jadi mungkin kalau di IPA itu mungkin saya bisa belum menyimpulkan secara murni ya Bina ya, cuman udah ada ke sana anak-anak itu tipenya kita ini lebih responsif dengan permainan dari luar seperti itu. Sebenarnya lebih ke sana. Jadi yang belum tangkap untuk para saudara yang lainnya pendidik itu dari kalangan senior ya di slide medianya Bu Yun itu peserta didik mampu ya merespon ada respon terhadap yang membedakan membandingkan data tadi kemudian karakteristiknya dan dari namanya permainan games itu ada aktivitas interaktif gitu ya. Oke. Nah, Bu Yun menyampaikan tujuan perubahan ya kan. Nah, sebenarnya dari sebelum kita di pembelajaran di observasi itu idealnya di angka berapa waktu pelaksanaan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Kalau rating 1 sampai 10 kayaknya 7 udah bisa 7 ya. 7. Ya karena perlu banyak pembenahan Bu Indah. Jadi setiap kalau di IPA itu kan setiap materi, setiap sebagainya. Apalagi setelah kemarin ini ternyata apa ya, saya belum banyak memberikan fenomena-fenomena sains yang harusnya memang dilakukan di awal di situ. Bahkan yang kedepannya itu nanti bisa lebih baik lagi. Makanya saya hanya beraninya di rating di 7 aja. Jadi hal tersebut yang membuat Bu Yun memberikan skala 7 begitu ya, sesuai dengan tujuan pengembangan ya. Oke, menurut Bu Yun bagaimana nih seharusnya tujuan itu tercapai dan ada di skala berapa tercapai? Oke, menurut saya Bu Indah ya, jadi di dalam selama proses pembelajaran itu harusnya setidaknya seluruh anggota kelas itu berpartisipasi aktif. Artinya tidak terlalu banyak intervensi guru. Jadi seandainya guru telah memberikan stimulasi baik berupa yang media-media yang menarik, mungkin anak-anak lebih interaktif lagi. Jadi intinya di situ saya kemarin mungkin hanya memberikan beberapa stimulasi yang bagi anak tertentu itu kurang menarik begitu juga. Kalau untuk skala yang bagus sih pasti skalanya itu skala yang maksimal itu di 10 ya. Namun ya di 10 itu artinya bagi saya, menurut saya 10 itu adalah jika semua dari murid itu udah menunjukkan keterlibatannya tidak tanpa banyak intervensi lagi dari guru. Jadi bagaimana cara guru memberikan kayak stimulus yang lebih baik lagi tentunya. Seperti itu menurut saya ya. Begitu. Ya jadi baik Bu Yun, terima kasih. Jadi Bu Yun izin menyampaikan ya. Iya, Kelina. Ketika observasi pembelajaran, Bu Yun mencatat juga dalam observasi kegiatan pembelajaran. Nah, area yang perlu dikembangkan juga telah tersampaikan dalam refleksi Bu Yun tadi, gitu ya. Jadi Bu Indah sudah mencatat hal-hal yang baik seperti Bu Yun sudah memfasilitasi pembelajaran dan memberi peran ke peserta didik. Namun memang sesuai yang Ibu sempat melakukan di video Bu Indah ya, memang ada yang belum berperan. Jadi Ibu Indah menyatakan itu ada yang murid yang masih pasif dan harus dimotivasi. Nah juga Bu Yun sudah bagus karena menstimulus peserta didik dalam proses diskusi dan berpikir kritis tentang kegiatan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bu Yun sudah bertanya berapa banyak air di dalam botol, kemudian di awal juga sudah kontekstual, ada murid yang menjawab itu 150 mili Bu Yun, ya kan? Berarti itu kan ada yang aktif memang ya, dan itu memang ada didominasi beberapa peserta didik. Nah, Bu Yun juga sudah melakukan kembali kesepakatan kelas. Tentunya di observasi sebelumnya kan disiplin
kolaboratif, jadi Bunda mencatat untuk pembelajarannya juga sudah komunikatif Bu Yun, karena di situ Bu Yun sudah berkeliling, sudah memfasilitasi peserta di dalam kelompok. Nah, namun Bunda ada catatan tambahan gitu ya. Jadi catatan tambahannya sejatinya kalau Bunda boleh berpendapat agar peserta didik itu aktif mendapat aktif sama di dalam kelompoknya, kita memberikan peran peserta didik, sampaikan peran peserta didik itu satu persatu dan dipastikan itu berlangsung di aktivitas pembelajaran sampai presentasi. Jadi ada partisipasi aktif semua ya, begitu. Walaupun Bu Yun sudah memotivasi ya. Baik Bu Yun, jadi kan apa nih rencana tindak lanjut Bu Yun untuk rencana hal-hal yang perlu dikembangkan? Pertama, rencana tindak lanjutnya adalah mencari media-media yang lebih interaktif lagi, seperti kemarin waktu kami dapat di itu kayak kayak gitu ya. Walaupun kita ibaratnya tidak ada benar praktek dengan laboratoriumnya, tapi di PET itu kan lebih sangat meminikan dan mungkin ada anak-anak tertentu yang juga tertarik kan dengan hal itu, walaupun kita tidak menutup kemungkinan di diferensiasi itu kan tidak semuanya, tapi mungkin dengan yang PET yang kayak gitu yang diajarkan kemarin itu area pengembangan kali ini. Iya. Gitu ya. Bu Yun, nah menurut Bu Yun nih apa saja faktor yang mendukung agar rencana yang tadi disampaikan tindak lanjut itu berhasil? Oke. Yang pertama yang pastinya ini ya Bunda ya, kepala sekolah, hubungan ini lebih banyak bertanya, mungkin itu bisa ya. Nanti kemudian rekan-rekan sejawat juga bisa ya, dengan sharing rekan-rekan sejawat itu luar biasa Bunda. Saya merasakannya ya di pembelajaran kemarin. Kemudian yang lain juga itu saya merasa memang sangat-sangat di bawah ya Bunda ya. Namun tidak mengecilkan hati saya, karena di sini sekali lagi saya katakan rekan-rekan di sini itu luar biasa, yang selalu mau untuk berbagi, terutama di masalah kemampuan TIK ini. Bunda selaku kepala sekolah untuk mendukung rencana tindak lanjut agar perubahan perilaku sesuai ekspektasi kinerja. Saya perlu pemantauan, baik itu pemantauan itu maksudnya gini Bunda, melalui sharing juga bisa ya, melalui sharing, kemudian melalui kadang-kadang misalnya sharing lah terutama ya, misalnya Bunda nanti dengan materi ini apa Bu Yun misalnya ya kayak gitu Bunda. Mungkin itu yang kalau untuk kepala sekolah secara pembelajaran Bunda ya, bukan secara ini. Cuman kemarin tuh memang memang dia kontekstual secara virtual praktikal jarak praktikal dan itu ya kan lebih bagus Bunda tuh merasakan hal itu dibanding hanya gambar yang kayak saya sampaikan kemarin kan, yang kayak KPD. Ya itulah untuk rencana tindak lanjut yang sudah Bu Yun bahas komitmen adalah yang pertama mencoba ya, komitmen mencoba untuk menerapkan apa yang sudah saya dapatkan tadi